Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Ustazawiyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas DO dengan NIM 23205139. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagaimana sih caranya mengolah data siswa di Microsoft Excel, yaitu menggunakan fungsi nested if. Kemudian yang kedua menggunakan COUNTIF, dan yang terakhir pembuatan grafik batang berdasarkan nilai rata-rata. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita dapat memahami bagaimana sih cara menentukan kategori prestasi siswa dengan menggunakan fungsi nested if. Kemudian tujuan yang kedua yaitu kita dapat menghitung jumlah siswa melalui nilai-nilai tertentu menggunakan fungsi COUNTIF. Kemudian tujuan yang terakhir, kita dapat menyajikan data dalam bentuk grafik batang agar lebih mudah dipahami dan juga mudah dianalisis. Jadi sebelum kita masuk ke rumus nested if, kita dapat memahami dulu apa sih nested if itu. Di sini saya akan menjelaskan nested if adalah fungsi if yang digunakan secara bersarang, yaitu if di dalam if. Jadi fungsi ini sangat cocok digunakan untuk menentukan kategori berdasarkan rentang nilai tersebut. Misalnya nih, kita ingin menentukan apakah seseorang siswa masuk kategori sangat baik, ataupun dalam kategori baik, ataupun dalam kategori cukup, bahkan ataupun dalam kategori kurang. Semua itu bisa dibuat dalam satu rumus, yaitu menggunakan analisis rumus nested if. Nah, ini adalah rumus nested if. Rumus ini saya letakkan di kolom kategori. Cara kerjanya adalah Excel akan mengecek nilai dari yang paling tinggi terlebih dahulu. Kemudian jika nilai siswa 90 ke atas maka dikategorikan sangat baik. Jika tidak, Excel dapat melanjutkan mengecek apakah nilai 80 ke atas itu dalam kategori apa. Begitupun untuk seterusnya. Selanjutnya, setelah rumus itu diterapkan dan ditarik ke bawah, setiap siswa itu dapat mendapatkan kategorinya masing-masing. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu lagi nih mengisi kategori secara manual, karena Excel akan mengerjakan otomatis sesuai dengan ketentuan nilai yang kita tentukan. Jadi kita masukkan rumus pada awal yang ada di atas sendiri, kemudian kita dapat menarik ke bawah. Nah, jika di enter nanti dapat muncul sendiri data-data atau kategori yang sudah didapat pada setiap siswa, entah itu baik atau sangat baik ataupun kurang, bahkan pada nilai yang cukup. Untuk selanjutnya yaitu menghitung siswa yang telah mencapai nilai lebih dari 80 menggunakan fungsi COUNTIF. Jadi, COUNTIF adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam tugas ini, saya menggunakan COUNTIF untuk mengetahui beberapa banyak sih siswa yang mendapatkan nilai yang lebih dari 80. Di sini, saya menggunakan rumus seperti yang sudah saya cantumkan di PPT. Rumus ini akan menghitung jumlah siswa dalam rentang B2 sampai dengan B21 yang memenuhi syarat nilai lebih dari atau sama dengan 80. Jadi hasilnya dapat kita gunakan sebagai indikator jumlah siswa yang berprestasi baik. Kemudian dari hasil COUNTIF kita bisa mengetahui beberapa sih siswa yang nilainya masuk kategori atas. Misalnya dari 20 siswa ada sejumlah tertentu yang mencapai nilai 80 ke atas. Jadi informasi ini dapat menunjukkan gambaran umum tingkat pencapaian siswa dalam setiap kelas. Untuk selanjutnya yaitu grafik batang. Selanjutnya saya akan membuat grafik batang berdasarkan nilai rata-rata pada setiap mata pelajaran.
Grafik batang dipilih karena bentuknya mudah dibaca dan juga dapat memperlihatkan perbandingan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, dan itu nilai yang dijabarkan itu terlihat secara lebih jelas dibandingkan tabel-tabel biasa. Tetapi sebelum membuat grafik batang, saya menghitung rata-rata setiap mata pelajaran menggunakan fungsi average. Setelah semua rata-rata diperoleh, saya menyusun kembali datanya menjadi tabel khusus yang membuat nama mata pelajaran dan juga nilai rata-ratanya itu sendiri. Kemudian setelah tabel rata-rata itu siap, langkah berikutnya adalah membuat grafik. Caranya adalah dengan memblok rata-ratanya, kemudian masuk ke menu insert, kemudian pilih kolom chart, kemudian kita pergi ke menu insert, kemudian pilih kolom chart atau grafik batang. Di situ ada banyak pilihan, kita mau pilih yang mana. Kemudian grafik ini ditambahkan judul agar lebih jelas. Nah, hasilnya sudah saya cantumkan pada PPT. Adalah hasil grafik batang yang menunjukkan perbandingan nilai rata-rata setiap mata pelajaran. Dari grafik yang sudah saya cantumkan di PPT itu, kita bisa melihat mata pelajaran mana yang memiliki nilai rata-rata tertinggi dan mana yang masih perlu untuk ditingkatkan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari seluruh proses dapat kita simpulkan bahwa fungsi nested IF dapat membantu mengelompokkan prestasi siswa secara otomatis. Kemudian pada fungsi countif itu digunakan untuk mengetahui jumlah siswa yang mencapai nilai-nilai tertentu, dan grafik batang digunakan untuk menampilkan hasil dari rata-rata secara visual sehingga dapat memudahkan proses analisis. Demikian prestasi dari saya mengenai cara pengelolaan data nilai siswa menggunakan nested IF, countif, dan juga grafik batang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.